Selamat malam Bu Wahyu. Ya, selamat malam Pak Adi. Ya, senang sekali malam ini Tiang bisa bertemu dengan Bu Wahyu Niki. Nah, Bu Wahyu apa kabar? Apakah aman-aman Eh, saja? Katanya TPG sama CGP-nya berbarengan, geh. Astungkara kabar baik Pak dan semuanya sudah di ini saya bisa atasi. Cuman sekarang ini ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Adi gitu. Karena kan ada beberapa masalah yang saya hadapi di kelas Pak. Masalah di kelas ya, Bu. Geh. Boleh, Iya. boleh kalau Tiang boleh tahu niki permasalahan yang Ibu Wahyu hadapi niki seperti apa? Boleh diceritakan? Eee, Begini Pak, saya kan ngajar di kelas 10 Pak ya. Nah, terutama di sana di kelas 10 1. Kemudian saya sering melihat anak-anak itu membuang sampah sembarangan Pak, terutama kan di laci-laci atau di kolong-kolong bangku mereka gitu. Kadang-kadang anak habis makan snack, makan apapun, minum, sampahnya itu tidak dibuang di tempat sampah Pak, malah ditaruh di dalam kolong meja. Kemudian di depan kelas juga Pak, kan di sana kan ada tong sampah, itu sampahnya berserakan Pak, tidak di dalam tong sampahnya. Eh, Apalagi kan mereka jarang juga tidak peduli kalau tong sampahnya udah penuh, mereka tidak mau membuang ke ke penampungan yang disediakan ke TPA akhir itu Pak. Nggih. Jadi arah perbincangan kita hari Mm-mm. ini Ibu ingin membahas tentang anak-anak Ibu di kelas 10-1 ya, Iya yang Pak. apa namanya, yang membuang sampah sembarangan seperti itu, Bu, nggih? Mm-mm. Benar Pak. Jadi tujuan saya itu ingin mencari solusi tentang anak-anak 10-1 ini agar mereka itu sadar menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya Pak. Karena membuang sampah seenaknya kan tidak enak Pak dipandang mata. Itu kan jelek sekali Pak untuk lingkungan juga. Nggih, Bu, Tiang sangat memahami bagaimana keadaan Ibu Mm-mm. Wahyu. Nah, sebelum kita mencari solusi tentang permasalahan sampah niki, apakah Ibu Wahyu niki mengetahui penyebab anak-anak tersebut melakukan pembuangan sampah secara sembarangan, Bu? Tahu nggak penyebabnya itu apa kira-kira, Bu? Kalau yang boleh tahu niki. Menurut saya itu ya Pak, kan tempat sampahnya deket. Jadi kalau jauh dipakai alasan sama anak-anak rasanya kan kurang tepat Pak. Nampaknya anak-anak Oke. ini kurang sadar ya, sadar diri di dalam membuang sampah itu, menjaga kebersihan itu, kesadaran dirinya kurang Pak. Uh, Iya. jadi kesadaran dirinya kurang ya. Nah, jadi Iya. permasalahan anak-anak niki kurang sadar dalam menjaga kebersihan di sekitar lingkungannya. Nah, selain kurangnya kesadaran dari siswa Ibu, kira-kira ada nggak penyebab yang lain lagi, Bu? Mungkin Kak ya, anak-anak di kelas 10-1 ini belum tahu kali ya, bahaya bahaya bagi mereka, bagi lingkungan kalau kita itu membuang sampah sembarangan. Jadi belum tahu dampaknya bagi lingkungan begitu, Bu ya? Iya Pak, mereka kurang sadar. Mereka tidak tahu akibat dari membuang sampah sembarangan itu seperti apa itu. Dari segi kebersihan itu juga kan kurang baik Pak, dipandang mata juga tidak enak, mengganggu kenyamanan orang lain. Jadi mereka belum tahu dampaknya juga seperti apa. Kan sampah-sampah yang berserakan itu kan bisa menularkan penyakit Pak, sangat berbahaya loh Pak untuk kesehatan juga untuk lingkungan. Nggih. Memang benar, Bu. Anak zaman sekarang memang kita Hmm. sebagai seorang pendidik memang perlu intent dalam perihal menyadarkan Hmm. mereka dalam menjaga lingkungan, menjaga kebersihan seperti itu, Bu. Nggih. Iya betul Pak. Nah, ini ada kurangnya kesadaran dari anak-anak. Jadi kemudian mereka juga tidak tahu dampaknya Hmm. terkait permasalahan
penyebabnya mereka membuang sampah. Nah, dari beberapa permasalahan yang Bapak atau Ibu gambarkan tadi, kira-kira menurut Ibu apa sih langkah yang cocok atau rencana solusi atau rencana yang lainnya untuk mengurangi atau menghapus tidak kesadaran mereka dalam membuang sampah sembarangan, Bu? Kira-kira ada nggak solusi yang tepat kalau menurut Ada, Ibu? Pak. Ada, Pak. Saya nih ya punya rencana nanti di tengah-tengah pembelajaran itu saya akan menyelipkan beberapa penayangan video tentang dampak membuang sampah sembarangan, begitu, Pak. Wah, bagus itu, Bu, bagus bagus bagus. Jadi ya, agar mereka dengan video yang saya tampilkan itu, mereka bisa melihat bagaimana jika sampah-sampah itu seandainya tidak dibersihkan. Kemudian sampah itu menumpuk. Nanti selain penayangan video, saya juga akan terus-menerus mengingatkan mereka. Mungkin juga akan saya tambahi dengan kesepakatan kelas, mungkin Pak ya. Begitu ya. Oh, Oh ya, boleh, Bu. benar-benar. Ya, jadi ada rencana Ibu, jadi solusinya berupa memutarkan video biar contohnya itu lebih konkret gitu, Bu, ya? Nah, Mm-mm, kemudian mm-mm. pembuatan poster untuk keyakinan kelas di dalamnya, ada juga yang Ibu tawarkan ini sifatnya untuk kelas. Nah, padahal kan kita ketahui, Bu, kalau kebersihan itu kan tidak hanya untuk kelas Ibu saja, tetapi juga untuk lingkungan sekolah. Nah, kira-kira apa yang lainnya mungkin, Bu, solusi lain agar dampak positif yang Ibu gagas ini bisa dirasakan oleh semua kelas, bahkan semua lingkungan sekolah, Bu, seperti itu. Mhm. Iya, Pak. Kalau tadi itu kan solusi yang saya tawarkan di kelas, Pak, dengan kesepakatan kelas. Saya juga punya rencana loh, Pak, setelah mendapatkan permasalahan seperti ini, saya mengamati lingkungan sekitar dan ternyata banyak sekali sampah. Anak-anak itu membuang sampah tidak pada tempatnya dan sembarangan sesuka hati mereka. Nah, saya berupaya untuk konsultasi dengan beberapa maksud saya dengan kepala sekolah, karena kan gimana pun juga beliau, Pak Kepsek, sebagai pemangku kebijakan, eee, jadi nanti saya mau menyampaikan ini supaya ada tindak lanjut dari sekolah, Pak. Kebetulan, ini kan di awal pembelajaran. Nah, nanti di dalam rapat penentuan tema untuk P5-nya nih, mungkin bisa dijadikan tema dalam semester ini, Pak. Misalkan tentang kelola kebersihan atau kelola bumi lestari lah yang difokuskan biar anak-anak terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Wah, luar biasa, Bu, ya. Apa tadi itu tema Bumi Lestari ya? Bumi lestari, Berarti Pak, iya. ya, ya menjaga agar bumi kita lestari, tetap hijau, tetap asri. Rasanya ini tema masuk ke gaya hidup berkelanjutan kalau nggak salah, Bung. Heeh, iya, Pak, gaya hidup berkelanjutan dan tidak ada sampah yang berserakan. Tuh. Iya, wah. Jadi luar biasa ini Ibu, apa namanya, ide yang akan Ibu terapkan pada Mhm. sistem pembelajaran P5. Nah, karena P5 kan juga merupakan karakter yang memang harus ditanamkan ke siswa kita di era kurikulum merdeka ini ya, Bung. Iya, Pak. Iya, Nah, iya, betul, terkait betul. solusi yang sudah selain solusi yang sudah Ibu rencanakan niki sangat luar biasa, namun solusi ini juga tentunya memiliki sebuah komitmen, Bu. Iya, Jadi betul. kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Wahyu lakukan agar rencana solusi itu bisa berjalan dengan baik? Nah, tentunya dalam komitmen Ibu Wahyu tidak mungkin dilakukan seperti istilahnya berdiri sendiri. Nah, juga pasti Mhm. membutuhkan sebuah dukungan dari orang lain maupun lingkungan sekitar. Nah, kembali lagi yang tanya Niki untuk kira-kira komitmen Bu Wahyu dan dukungan seperti apa yang kira-kira Ibu Wahyu butuhkan untuk menjalankan gagasan yang Ibu Wahyu gagas. Mhm. Bisa mungkin. Iya. Ya. Iya, Pak. Dengan jelas ya, terus terang saya itu kan harus berkomitmen ya. Kalau tadi di awal itu kan saya menayangkan video, terus kemudian
ketika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran dengan keyakinan kelas itu, saya bisa melakukan dengan segitiga restitusi, Pak, biar Wah, anak-anak itu bisa melakukan dan bisa bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka buang. Kemudian untuk rencana P5 itu kebetulan ya saya ini kan jadi koordinator P5. Pastengkare itu akan saya lakukan dan kemudian di tahap kontekstualisasi nanti mungkin saya akan mendatangkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, tentunya memerlukan hal tersebut yang saya lakukan itu kan memerlukan dukungan dari kepala sekolah, Pak, ya. Kemudian nanti kepala sekolah juga yang mengaksesi anggaran, begitu. Karena kita juga kan akan mengundang narasumber dari DLH. Jadi ya di samping itu yang melakukannya kan tidak saya sendiri. Jadi juga memerlukan dukungan dari rekan sejawat yang lainnya, rekan-rekan guru, dan warga sekolah untuk mengimplementasikan program P5 yang saya gagas tadi itu, Pak. wih, luar biasa ya idenya Bu Wahyu ini. Nah, menerapkan Iya. sebuah solusi ke dalam sebuah tema atau proyek P5. Nah, Iya, kemudian Pak. mendatangkan narasumber dari Dinas Lingkungan Hidup ini bisa saya tiru nanti Bu ya di sekolah saya seperti itu. Oke. Semoga Nah, berjalan dengan lancar, Pak. oke, ya luar biasa sekali. Nah, kemudian apa namanya dari datang ke saya kemudian bercerita dari sebelumnya Ibu ya datang ke saya bercerita Mm-mm. tentang keluh kesah anak didik Ibu di kelas berapa ya 11 11-1. 11 1 ya sorry di 10-1, Pak. kelas 10 1 ya Iya. tentang memaparkan Ibu tentang membuang sampah penyebab membuang sampah anak didik Mm-mm. tersebut intinya masih kurang lah Iya. kesadarannya. Kemudian ternyata Ibu juga setelah berbincang dengan saya menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dan ternyata solusi Ibu juga luar biasa, apalagi komitmen Bu Wahyu juga sangat luar biasa, terlebih lagi Bu Wahyu sebagai koordinator P5. Saya yakin Bu, Mm-mm. permasalahan tentang membuang sampah Niki bisa teratasi, apalagi nanti Ibu akan mendatangkan rencananya di tahap kontekstualisasi mendatangkan pemateri ya dari Dinas Iya, Pak. Lingkungan Hidup. Nyatanya itu akan memberikan contoh nyata tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan Mm-mm. di lingkungan kita, Bu. Oke. Nah, Iya, semoga Pak. Astagfirullah. kendala Ibu bisa tentang permasalahan yang dihadapi oleh siswa Ibu tentang buang sampah sembarangan itu bisa teratasi, Bung. Iya. Nah, Astungkar, Pak. Semuanya berjalan dengan lancar, Pak. oke. Jadi secara tidak sadar nih sudah Iya. beres ya Bu ya persoalannya. Jadi gimana Bu? Apakah ada masih resah atau mungkin ada yang lainnya yang ingin disampaikan mungkin dengan saya? Gimana ya, rasanya setelah saya ngobrol dengan Pak Adi, ini awalnya saya kan galau gitu, Pak, tentang masalah siswa saya. Ternyata setelah ngobrol dengan Pak Adi itu kok rasanya enak gitu. Artinya Pak Adi memberikan coaching pada saya itu sangat luar biasa, Pak, sehingga permasalahan yang saya temukan itu dapat, saya carikan solusinya, Pak. Nah, perasaan kan tadi Ibu yang menemukan solusinya bukan saya. Iya sih, tapi kan Oke, akhirnya jadinya plong lah gitu setelah diskusi ini, ya. Pak. Oke. Ya, saya juga merasa akhirnya rekan saya Bu Wahyu ini sudah tidak gundah gulana Iya, gitu ya. Pokoknya nanti kalau sudah diterapkan saya pengen nih nanti dikabarin tentang prospek hasilnya bagaimana dan mungkin saya nanti akan coba tiru di sekolah saya Bu Oke, iya. dan Siap Pak Adi, terima kasih Pak Adi udah mau ya mendengarkan keluh kesah saya.